terletak di Desa Candirejo, Loceret, lebih kurang 4 km selatan Kota Nganjuk. Berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1.654 meter persegi. Luas alasnya kurang lebih 142,60 meter persegi dan tinggi candi kurang lebih 930 meter. Didirikan oleh seorang yang bernama Empu Sindok tahun 859 Caka atau 937 Masehi sebagai tugu peringatan atas jasa masyarakat Anjuk Ladang yang sekarang ini lebih dikenal dengan Nganjuk. Saat melawan tentara Melayu, prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di sekitar Candi Lor merupakan bukti sejarah berdirinya Kabupaten Nganjuk. Pada bangunan Candi Lor ini terdapat 2 buah makam, yaitu Abdi Dalem Kinasih Empu Sindok yang bernama Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Selain terdapat makam, juga kita dapat jumpai pohon yang sangat besar yang umurnya kurang lebih 500 tahun. Pohon kepuh ini berdiri di atas bangunan candi. Bahan baku bangunan Candi Lor adalah batu bata. Keadaan candi sudah tidak utuh lagi, tinggal sebagian badan dan kaki. Dari tangga yang ada, diperkirakan candi menghadap ke barat. Keadaan sekarang hanya tinggal runtuhan, tetapi dari sisa-sisa yang ada dapat diketahui bahwa bangunan semula terdiri dari 2 tingkat. Bagian depannya di barat, di dekat reruntuhan candi ditemukan runtuhan, arca Ganesha dan Nandi. Prasasti batu bertarikh 850C atau 937 yang menyebutkan bangunan suci Sri Jayamerta, sehingga dapat disimpulkan Candi Lor merupakan bangunan suci agama Hindu. Riyen perang dengan Sriwijaya dari Palembang, dan itu tepatnya tahun 937. Dan teng mriki juga dulu ditemukan prasasti Anjuk Ladang yang menggambarkan cikal bakalnya berdirinya Kabupaten Nganjuk. Berarti Empu Sindok kesini itu dengan 2 penggawa ya? Ya, itu istilahnya pengawalnya, Abdi Setia, Abdi Dalem Empu Sindok, Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Sedangkan Empu Sindok sendiri itu sampai sekarang belum ada istilahnya kayak makam atau persen, itu belum ada. Apa mungkin moksol, nggak tahu. latar belakang sejarah. Laporan paling tua tentang Candi Lor ditulis Raffles pada tahun 1817. Ia mencatat bahwa distrik Anjuk terdapat sebuah bangunan suci berdiri sangat bagus dengan bentuk seperti Candi Jabung di Probolinggo. Menurut Raffles, kemiripan tersebut menunjukkan bahwa baik dimensi maupun rancangan umum dari sejumlah candi-candi distrik timur berbeda jauh dan dibangun dengan material yang sama. Pada tahun 1866, Hoppermans mencatat tentang keadaan Candi Lor yang waktu itu berupa sisa-sisa bangunan dari bata yang ditumbuhi oleh pohon kepuh. Bangunan Candi Lor tanpa ornamen dengan pintu masuk di sebelah barat. Di tempat ini ditemukan arca-arca banyak yang sudah cacat. Di antara arca-arca tersebut terdapat Ganesha dan Nandi. Kemudian arca-arca itu dibawa ke Kediri pada bulan Juli 1986. Sedangkan pada tahun
1909, Knibel mencatat bahwa di suatu ketinggian di sisi jalan desa Papungan terdapat candi tanpa atap yang keadaannya dililit oleh akar-akar pohon spreh. Di sekitar candi terdapat yoni yang telah patah dan terdapat sebuah kuburan. Situs Candi Lor ini terkenal sebagai tempat pertapaan tokoh yang bernama Gentiri. Pada tahun 1913, N.G. Krom banyak mengulas tentang prasasti Anjuk Ladang yang ditemukan di halaman Candi Lor. Prasasti tersebut pernah dibawa ke Residen Kediri, yang akhirnya karena kepentingan penelitian dibawa ke Jakarta dengan nomor inventaris C59, bagian yang memuat angka tahun pada prasasti Anjuk Ladang tersebut sudah aus, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran para ahli. Brandes membacanya 857C, yang kemudian hari diragukan ketepatannya oleh Elsida Mans. Menurutnya, angka tahun tersebut haruslah dibaca 859C atau 937 Masehi. Prasasti Anjuk Ladang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Pusendok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa yang memerintahkan Rakai Hinu Pusahasra, Rakai Wekapu Baliswara, serta Rakai Kanuruhan Buddha untuk menetapkan Watek Anjuk Ladang atau Nganjuk sebagai desa Swantatra seperti tersurat dalam kalimat Sawah Kakaitan Anjuk Ladang Tutugani Tanda Swatantra. Habib Mustopo menjelaskan bahwa data yang tak diragukan adalah adanya centara penetapan Swatantra di Anjuk Ladang dengan sebuah bangunan suci seorang tokoh cukup terkenal, yaitu Batara Sanghyang Plasada Kabaktian Dharma Sangat Anjuk Ladang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Candi Lor paling tidak berasal dari 859C atau 937 Masehi dan berhubungan langsung dengan Sri Maharaja Pusendok Sri Isana Wikrama Tunggadewa, dan sampai sekarang Candi Lor dikenal sebagai candi cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk dan sebagai dasar penetapan hari jadi Kota Nganjuk pada tanggal 10 April 937 Masehi.